Rasa tak terbalas episode 73. Sementara itu, Raka dengan paksa mencoba memberi Jenny obat. Sambil menendang perutnya dengan keras, Jenny menyeka mulutnya dan berteriak, "Kamu sudah gila." Sambil memegangi perutnya, Raka menamparkan Jenny dan berkata, "Dasar jalang. Aku siap menerimamu apapun yang terjadi dan bersikap sepertimu. Aku telah melakukan banyak hal untukmu." Jenny bisa merasakan sensasi terpendam yang kuat di pipi kirinya. "Aku tidak akan pernah menerimamu. Aku mencintai Julian. Apakah kamu mengerti?" Sambil menarik rambutnya karena frustrasi, Raka berteriak, "Julian, Julian. Apa kau akan berhenti menyebut namanya di hadapanku? Julian tidak akan datang ke sini. Tidak seorang pun akan dapat menyelamatkanmu, Jenny. Oke, aku akan memberimu pilihan. Jika kau membiarkanku menidurimu sekarang, aku akan mengampuni bayimu. Bagaimana menurutmu?" Jenny membelalakkan matanya karena terkejut dan berteriak, "Apa kau gila? Apa kau sudah gila, Raka?" Tiba-tiba Raka memegang kedua tangannya dan berkata, "Kumohon Jenny, sekali saja. Oke, aku akan membiarkanmu kembali pada pria itu jika kau mengizinkanku melakukannya sekali. Kumohon, mari kita lakukan sekali saja, kumohon." Berusaha melepaskan diri dari cengkeraman itu, Jenny berteriak, "Jangan sentuh aku. Julian akan membunuhmu, Raka. Kau masih punya waktu, lepaskan aku." Raka mengerutkan kening. Sambil menyeretnya turun dari tempat tidur, dia melemparkannya ke lantai. Raka berteriak, "Dasar jalang, berhentilah menyebut namanya di depanku. Aku tidak suka pria itu." Sambil memegangi perutnya dengan kedua tangannya, Jenny memejamkan matanya. Jenny sebelum pingsan memanggil nama Julian. Di rumah sakit, mengambil tagihan dari tangan William, Bima berkata, "Ini dari dia." Sebelum menyerahkan tagihan itu kepada Julian, Julian mengerutkan kening saat membaca email yang mengatakan, "Aku mengirimkan alamatnya. Anak-anakku sudah dalam perjalanan. Kamu akan membunuhnya hari ini atau aku yang akan membunuhnya. Pergi dan selamatkan dia. Istrimu membutuhkanmu." Sambil meletakkan kartu di tangan Nico, Julian bergegas keluar. Setelah membaca email itu, Nico berkata, "Ayo berangkat. Orang tua ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Perwinda," kata Bima. Nico menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan inti persoalannya. Bagaimana kita bisa menghentikan Julian membunuh Raka?" Bima menghela nafas dan berkata, "Raka pantas mati." Nico menyeringai dan berkata, "Aku tidak ingin memberinya kematian yang mudah. Dia berani menyentuh wanita Julian. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja?" Bos kedua Nico, bos kedua Bima, "Apa yang akan kamu lakukan dengan perawat ini?" tanya Marcel. Bima menepuk kepalanya dan berkata, "Lakukan apapun yang ingin kau lakukan padanya, tapi jangan di sini. Bawa dia ke markas kita dan kemudian..." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Marcel melompat kegirangan dan berkata, Setelah sekian hari, aku akan mengantarnya sampai jumpa. Keluar!" teriak Julian. Tanpa membuang waktu, sopir itu turun dari mobil. Dengan cepat melompat ke dalam mobil, Julian melaju keluar dari rumah sakit. Saat Nico dan Bima keluar, Julian sudah pergi. "Ayo kita ikuti dia. Cepat William, panggil bala bantuan," kata Nico sebelum melompat masuk ke mobilnya bersama Bima.
Di gudang. Setelah Jenny pingsan, Raka mengangkat kepalanya dan meletakkannya di pangkuannya. Sambil menepuk-nepuk pipinya, Raka berkata, "Hei sayang, bangun, bangun. Ini bukan waktu yang tepat untuk tidur. Bangun." Namun, saat Jenny tidak berdengung, Raka mengerutkan kening. "Bangun, bangun, bangun," teriak Raka. Raka membalikkan tubuhnya saat melihat darah mengalir keluar dari kepalanya, dan panik. Oh tidak, bayiku terluka. Tunggu, biarkan aku membersihkannya untukmu." Mengambil sebotol air baru dari tasnya, Raka menuangkan seluruh air ke wajahnya, membuat Jenny membuka matanya dengan gelisah. Air masuk ke hidung, mata, dan mulutnya sehingga dia batuk dengan keras. "Sayang, kamu sudah bangun?" kata Raka. Sebelum Jenny sempat berkata apa-apa, Raka menjepitnya dan berkata, "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuhku ingin sekali memasukimu. Aku juga ingin mencicipimu." Jenny membelalakkan matanya karena terkejut dan berteriak, "Menjauhlah dariku. Aku bilang pergi." Tidak peduli seberapa keras dia melawan, Raka jauh lebih kuat darinya. Sambil memegang kedua pergelangan tangannya, Raka menyeringai dan berkata, "Apa yang membuatmu malu? Bukankah Julian sudah melihat semuanya? Kau bisa tidur dengan orang asing, tetapi kau tidak bisa tidur denganku. Kita sudah saling kenal selama 3 tahun atau mungkin lebih dari itu. Satu tembakan tidak akan membahayakan. Baiklah, mari kita lakukan sekali saja untuk mengenang masa lalu." Air mata mulai mengalir di pelupuk matanya. Berusaha membebaskan diri, Jenny berkata, "Kumohon, jangan lakukan ini." Sambil menyeka air matanya, Raka berkata, "Aku ingin kamu meneteskan air mata ini saat aku menidurimu dengan keras." Sebelum mencium pipinya, Jenny menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berteriak, tidak, berhenti." Ketika Raka hendak mendekati wajah Jenny, suara keras terdengar, memecah ketegangan di ruangan itu. Suara mendengung bergema, membuat Raka berhenti sejenak. Ia mengerutkan kening dan berteriak dengan nada marah, "Siapa yang berani mengganggu saat-saat seperti ini?" Pintu kayu itu mendadak hancur, terbuka dengan kasar, memperlihatkan sosok seorang pria yang kedatangannya paling dinantikan oleh Jenny. "Julian," gumam Jenny dengan suara lirih. Julian masuk dengan langkah berat, matanya dipenuhi kemarahan saat ia melihat keadaan Jenny. Wajahnya yang basah oleh air mata, luka di dahinya, rambut yang kusut, pipi yang membengkak, dan pakaian yang tidak beraturan cukup untuk membuat darah Julian mendidih. Tanpa ragu, Julian berjalan cepat, mengangkat Raka dengan kekuatan penuh, dan melemparkannya menjauh dari tubuh istrinya. Ia berlutut di sisi Jenny, lalu menggendongnya dengan penuh kasih. Jenny, meski lemah, tersenyum kecil. Ia mengangkat tangan untuk menyentuh wajah Julian dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu akan datang." Julian membaringkannya dengan hati-hati di atas tempat tidur. Sambil menyentuh pipinya yang bengkak, ia berkata, "Maafkan aku karena datang terlambat." Jenny mencoba menggelengkan kepalanya, tetapi rasa sakit di tubuhnya membuatnya meringis. "Ini bukan salahmu." "Ah," keluhnya, sambil memegangi perut bagian bawahnya. Melihat istrinya yang kesakitan, Julian tidak bisa lagi menahan amarah yang membara di dadanya. Air mata tipis mengalir di pipinya. Ia mencium kening Jenny dengan lembut dan berkata dengan nada tegas,
aku akan segera kembali. Tunggu aku. Ia berdiri dan menoleh ke arah Raka, yang masih berusaha bangkit dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Julian melangkah mendekat, mencengkeram kerah baju Raka dengan tangan kuatnya dan mengangkatnya dengan mudah. Dalam sekejap, ia menjepit Raka ke dinding, wajahnya penuh amarah. Tanpa memberi kesempatan untuk membalas, Julian menghujani Raka dengan pukulan bertubi-tubi. Tinju yang menghantam wajah, dada, dan perutnya meninggalkan jejak memar di mana-mana. "Beraninya kau menyentuh istriku?" teriak Julian dengan suara menggelegar sebelum membanting Raka ke dinding dengan keras. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Raka, tubuhnya terhempas ke lantai. Ia menggeliat dengan lemah, namun Julian, dengan napas terengah-engah, kembali mendekatinya. Sambil mengangkat tangan kanannya, Julian berkata, "Berani sekali kau menyentuh istriku dengan tanganmu ini. Sekarang aku akan memastikan kau tidak akan pernah menggunakannya." "Ah!" Raka berteriak. Julian mengangkatnya lagi, melemparkannya ke jendela dan berkata, "Kamu seharusnya tidak melakukan ini," sebelum menendang perutnya dengan keras. Tepat pada saat itu Nico dan Bima tiba. "Julian, berhenti!" teriak Nico sebelum berlari ke arahnya. Sambil memegang lengannya, Nico berkata, "Kau harus menghentikannya, Julian." Sambil mendorong Nico ke dinding, Julian terus menendangi Raka ke seluruh tubuhnya dengan sekuat tenaga. Bima segera berlari ke arah Nico dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Sambil berusaha menahan rasa sakit, Nico berkata, "Pergi dan hentikan dia." Bima menelan ludah karena takut dan berkata, "Aku tidak mau." "Pergi," teriak Nico. Bima meletakkan tangannya di bahu Julian dan berkata, "Julian, tenanglah." Sambil meraih tangannya, Julian mendorongnya. Berusaha menyeimbangkan diri, Bima bertanya, "Apa yang dia makan?" "Bagaimana Jenny?" Bergegas menuju tempat tidur, Bima menepuk pipi Jenny dan bertanya, "Hei, kamu baik-baik saja?" Perlahan membuka matanya, Jenny bertanya, "Di mana Julian?" Tiba-tiba suara benturan keras bergema di seluruh ruangan. Jenny membelalakkan matanya, karena terkejut saat melihat Julian membenturkan kepala Raka ke dinding dengan sekuat tenaga. Sambil menarik kemeja Bima, Jenny berkata, "Hentikan dia atau dia akan membunuhnya." Bima menganggukkan kepalanya dan pergi. Ketika Jenny melihat bagaimana Nico dan Bima didorong menjauh oleh Julian setiap kali mereka mencoba menghentikannya, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Turun dari tempat tidur, Jenny perlahan mulai berjalan ke arahnya. Segalanya menjadi kabur dan tidak jelas. Dia merasa pusing dan tidak bisa berjalan lurus, tetapi dia harus menghentikan Julian. Dia tidak ingin Julian menodai tangannya dengan darah Raka. Tidak sebelum dia melahirkan anak mereka dengan sehat. Ketika Nico dan Bima melihat Jenny berjalan ke arah Julian, mereka berkata, "Jenny, jangan mendekatinya. Dia sudah gila." Namun Jenny tidak berhenti. Dia tahu bahwa Julian tidak akan pernah menyakitinya. Jenny melingkarkan lengannya di pinggang Julian, memeluknya erat dan berkata, "Julian, berhenti atau kau akan membunuhnya. Tolong berhenti demi aku dan demi bayi kita." Ketika Julian merasakan pelukan hangat Jenny dan mendengar ucapannya, tangannya perlahan melepaskan cengkeramannya pada kepala Raka. Dia meraih tangan Jenny yang melingkari pinggangnya, lalu berbalik dengan ekspresi campuran antara bingung dan penasaran.
Apa yang baru saja kau katakan? Tanyanya dengan suara serak. Jenny tersenyum lemah. Dia menggenggam tangan Julian dengan lembut dan meletakkannya di perutnya. Aku hamil, Julian. Kita akan memiliki bayi, bisiknya dengan penuh emosi. Mata Julian membelalak, tubuhnya membeku sejenak. Apa? Apa kau serius? Dari kejauhan, Nico dan Bima, yang menyaksikan percakapan mereka, tidak dapat menahan diri untuk bersorak kegirangan. Aku akan menjadi paman. Ini luar biasa, seru Nico dengan antusias. Bima ikut menepukkan tangannya dengan semangat. Aku juga, ini berita besar. Namun, Julian mengabaikan kegaduhan mereka. Pandangannya hanya tertuju pada Jenny. Dengan hati-hati, dia memegang kedua bahunya, menatap matanya dengan serius. Kapan? Maksudku, bagaimana aku tidak tahu? Tanyanya dengan nada gugup namun penuh kehangatan. Jenny tertawa kecil, meskipun tubuhnya masih lemah. Kau senang, kan? Tanyanya ragu-ragu. Julian terdiam sejenak sebelum menariknya ke dalam pelukan erat. Dia memeluknya seolah ingin melindungi Jenny dan kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalamnya. Meski hatinya diliputi oleh tanggung jawab besar yang tiba-tiba, bayangan menjadi seorang ayah perlahan membangkitkan rasa bahagia di dalam dirinya. Pikirannya mulai melayang, membayangkan seperti apa bayi mereka nanti. Di sudut hatinya, dia berharap akan memiliki seorang putri kecil yang manis seperti Jenny. Bayangan seorang gadis kecil dengan senyum ceria berlari ke arahnya sambil memanggilnya ayah membuat sudut bibirnya terangkat dalam senyuman kecil. Ya, Julian akhirnya berbisik, mencium puncak kepala Jenny dengan penuh kasih. Aku sangat bahagia. Saat Julian sibuk dengan pikirannya sendiri, hati Jenny hancur setelah menghadapi kesunyiannya. Dia tahu Jenny tidak ingin punya anak sekarang. Dia tahu mereka belum siap untuk ini, tetapi dia ingin mencobanya dan dia membutuhkan dukungan dan dorongan darinya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Jenny merasakan sesuatu menetes dari pahanya diikuti oleh kakinya. Jenny, aku, sebelum Julian bisa mengatakan apapun, Jenny memegangi perutnya sebelum berlutut di lantai. Julian membelalakkan matanya karena terkejut. Nico, apa yang terjadi? Nico segera berlari ke arah mereka dan berkata, kita harus membawanya ke rumah sakit. Sambil mengangkatnya ke dalam pelukannya, Julian melihat bercak darah di kakinya dan berteriak, Nico, dia berdarah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pendarahan saat hamil tidak baik untuk bayinya, kata Nico. Kalian pergilah. Aku akan membawa bajingan ini ke markas, kata Bima sebelum menendang Raka yang tak sadarkan diri dan tergeletak di lantai. Tanpa membuang waktu lagi, Julian dan Nico pergi bersama Jenny. Di dalam mobil, Julian terus menepuk pipi Jenny untuk membangunkannya. Jenny, buka matamu. Bisakah kau melaju lebih cepat? Teriak Julian. Nico menghela napas dan berkata, jangan panik, Julian. Panik? Reaksi macam apa yang kalian harapkan dariku? Haruskah aku bersikap tenang dan membiarkan istri serta anakku mati karena cara mengemudi kalian yang lambat? Teriak Julian. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menyetir saja? Kata Nico. Berpikir sejenak, Julian berkata, hentikan mobilnya. Apa? Tanya Nico. Hentikan mobilnya dan gantikan aku, kata Julian. Julian, Jenny membutuhkanmu sekarang. Kau harus menemaninya.
Biar aku yang menyetir, oke? Kata Nico. Kamu mengemudi terlalu lambat, teriak Julian. Bagaimana kalau aku mengemudi dengan kasar dan terjadi sesuatu pada Jenny dan bayinya? Kata Nico. Julian mengerutkan bibirnya dan berkata, berkendara sedikit lebih cepat. Nico mendesah dan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.